Sayyidina Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Ya, beliau mengatakan apa? Oke, mungkin di dunia Syekh Abdul Qadir Jailani bisa lebih populer di dunia, tapi kita lihat nanti makomnya di akhirat lebih tinggi makom mana saya masih Abdul Qadir Jailani. Kata Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Lihat, itu luar biasa. Guru Mulia cerita di Indonesia nih. Kalau di Indonesia ada orang yang bikin ribut, bikin kacau, gimana? Al-Quran menjawab. Yang menjawab Al-Quran panglima, bukan saya yang jawab. La illam yantahil munafiqun walladzina fi qulubihim marad wal murjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Artinya itu, wal murjifuna fil madinah, ini Allah berbicara dengan Nabi Muhammad. Muhammad, orang-orang yang bikin gaduh di Madinah, yang bikin rusuh di Madinah, usir Muhammad. La yujawirunaka fiha, jangan biarkan mereka hidup bersama kamu di kota Madinah. Kula sepakat wau dawuh panjenenganipun Ki Ageng Sirat, ayat ingkang dipun bekta diusir. Cocok kula matur mawon. Timbang dadi wereng ning Indonesia. Jadi artinya ini masalah ilmiah, dan menurut saya nggak jadi masalah mau nyambung atau tidak. Yang penting artinya ketika ilmiah itu dikemukakan, itu Anda jangan bicara bahwa oh itu berarti kurang ajar sama ulama ini. Bukan. Namanya Aba Lutfi, namanya Habib Ali Kuitang, apalagi ya, kemudian Abdullah bin Ali Al-Haddad Sahibul Ratib, kemudian seumpama Habib Umar bin Hafiz, itu mereka adalah ulama besar. Itu mereka adalah waliullah, ulama besar, banyak muridnya, sahibul karamah wal barakah. Tidak berkurang karomahnya walaupun semua nasabnya nggak nyambung juga. Walaupun menurut kajian ilmiah nasabnya nggak nyambung, itu tidak berkurang. Mereka tetap orang mulia, orang alim yang kita patut meminta barokahnya, meminta karomahnya, meminta fuyudatul ilahiyah, yaitu anugerah-anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kalau ada oknum ba'alwi yang kadang-kadang berbuat tanpa tidak ada sopan santunnya, tidak ada akhlaknya, baru itu kita harus dihentikan. Kalau nggak dihentikan bahaya. Awas, Anda jangan macam-macam di sini, karena Anda kisahnya betul. Kenapa? Karena dari ba'alwi itu bukan yang menjadi masalah di Indonesia, dan bukan ya khususnya di Indonesia, itu adalah bukan masalah nasab saja, sejarah kedatangannya pun sudah bermasalah. Bagaimana Habib Utsman bin Yahya Mufti Betawi ya, yang digaji oleh Belanda, kemudian beberapa fatwanya banyak bertentangan dengan ulama-ulama yang sudah ada, bahkan melemahkan, padahal beliau datangnya tahun abad ke-18, ya kan? Beliau datangnya barusan dipanggil oleh Belanda, sementara ulama-ulama yang keturunan Wali Songo sudah ada, ya kan? Rentetan peristiwa reputasi buruk yang dilakukan oleh beberapa oknum dari klan Ba'alawi ini di Indonesia. Ya, kalau mau diurut sejak abad 18 akhir, sejak zamannya Habib Utsman bolehlah, sampai ke sini yang paling parah menurut saya adalah sejak reformasi. Pada tahun 2008 yang lalu, pimpinan FPI yang notabene adalah bagian dari klan Ba'alawi ini, Muhammad Rizik, bagaimana kemudian membuat anggotanya FPI pada saat peringatan Hari Lahir Pancasila sedang melakukan aksi damai, tiba-tiba digeruduk oleh pasukan FPI. Beberapa orang, perempuan, anak-anak terluka parah akibat amukan anarkisme dari anggota FPI ini. Pilkada DKI Jakarta 2017, kampanye ayat mayat di masjid, aksi unjuk rasa di Monas berjilid-jilid, semua dimobilisasi dilakukan oleh anggota dari klan ini. Dan lembaganya yang melindungi klan ini, yakni Robito Alawiyah, sejauh ini kita tidak pernah melihat membuat sebuah pernyataan resmi secara terbuka menegur aksi-aksi tersebut, memperingatkan tokoh-tokoh tersebut,
Bahkan terakhir yang kita dengarkan, Ketua Robitul Alawi hari ini, Taufik Asyikaf, justru bersuara yang sama dengan mereka, dengan oknum-oknum mereka yang menghinakan ulama-ulama Nusantara, mencurut-curutkan, menganjing-anjingkan, babi. Bahkan Taufik Asyikaf juga ikut berkata kotor terhadap ulama-ulama Nusantara dengan bahasa coro-coro. Ya, itu adalah deretan reputasi buruk yang mereka torehkan di atas tanah Nusantara ini. Sehingga kalau hari ini kemudian muncul pergolakan ini, penentangan keras dari seluruh penjuru tanah air terhadap marga Ba'alawi di Indonesia, ini menurut saya puncaknya saja. Tapi sesungguhnya pemicunya, penyebabnya, akar masalahnya sudah terjadi sejak puluhan tahun silam. Jadi Bahar Smith dengan mencurut-curutkan, anjing babi keluar, mengatakan Nuriyah Wali Songo terputus, tidak punya keturunan, itu menurut saya ini hanya puncak dari rentetan sejarah-sejarah klan mereka di Indonesia, yang kemudian mendapatkan respon luar biasa hari ini dari leluhur-leluhur, dari ulama-ulama Nusantara yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dan mudah-mudahan ini tidak berkelanjutan, mudah-mudahan pemegang otoritas di negara ini, baik negara maupun mungkin ormas besar, bisa segera meresponnya dan menghentikannya dengan baik. Terakhir, terkait dengan nasab, saya tidak tahu siapa yang akan menyelesaikan ini. Tetapi menurut saya, ini harus segera diselesaikan, tuntaskan polemik ini. Kelihatan sepele, tapi karena ini menyangkut nasab Nabi, memang tidak bisa dipandang sepele. Karena klaim mereka terhadap zuriat Nabi, klaim mereka sebagai ahlul bait telah digunakan untuk memobilisasi massa, untuk kepentingan sosial politik di tanah air ini, yang sejauh ini sangat membahayakan bagi keutuhan bangsa dan negara. Bahkan ormas yang mereka bentuk, FPI, yang sudah dibubarkan oleh negara, terang-terangan mencatat visi misinya ingin menegakkan negara Islam bersyariat di bawah naungan khilafah Islamiyah. Suara Muhammad Rizik Syihab yang pernah menyatakan kemungkinannya untuk mendukung ISIS, itu juga tidak bisa dibantah dan tidak bisa dianulir bahwa ini adalah sangat berbahaya bagi bangsa dan negara. Semua itu, gerakan-gerakan tersebut menjadi masif mendapatkan dukungan dari sebagian masyarakat Muslim di tanah air ini yang karena menghormati Muhammad Rizik Syihab CS karena label zuriat nabinya, label Habibnya. Seandainya tidak ada label itu, belum tentu akan mendapatkan dukungan sebesar itu. Oleh karena itulah, ini bukan sekedar nasab, konflik politik nasab semata yang tidak berimplikasi besar bagi bangsa dan negara. Tetapi ini adalah persoalan serius, persoalan penting bagi umat Islam khususnya dan bagi tanah air, negara kesatuan Republik Indonesia pada umumnya. Kan jejak reputasi yang mereka buat, semua orang di Indonesia sudah tahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.